Dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi, BI Kaltim berupaya mendorong Kalimantan Timur perekonomiannya menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif. Dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan, strategi dan juga peran BI Kaltim dalam mendorong perekonomian di Kalimantan Timur lebih hijau dan inklusif? Berikut informasinya untuk Anda. KPWBI Kaltim secara konsisten menjalin sinergi dengan seluruh mitra kerja dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi syariah atau EKSYAR di Benua Etam. Tidak hanya itu, lembaga moneter ini juga telah memfasilitasi sertifikasi 7 rumah potong unggas sejak 2023 lalu, 26 juru sembelih halal, dan 33 nazir. Dalam periode yang sama, sebanyak 18 pelaku usaha syariah binaan KPWBI Kaltim berhasil lolos Kurasi Industri Kreatif Syariah Indonesia atau IKRA, yang mencerminkan kualitas produk yang makin kompetitif. Sebagai langkah strategis, KPWBI Kaltim mengimplementasikan 4 pilar utama Master Plan EKSYAR Indonesia secara komprehensif, yakni penguatan industri halal, penguatan UMKM industri halal dan koperasi syariah, perluasan akses keuangan syariah, dan penguatan dana sosial syariah. Sementara itu, pada aspek penguatan ekonomi pesantren, KPWBI Kaltim telah memberikan fasilitas kepada 13 pesantren yang tersebar di seluruh Kaltim. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat basis ekonomi syariah dari akar rumput. Sebagai puncak dari rangkaian program pengembangan EKSYAR, Kepala KPWBI Kaltim menyebut pihaknya menyelenggarakan event flagship tahunan bertajuk Kaltim Halal Festival atau Kalafest. Acara ini menjadi wadah komprehensif untuk memamerkan produk halal lokal sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Aziz Fauzi, TVRI Kalimantan Timur, melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana peran BI Kaltim dalam mendorong penerapan ekonomi hijau di daerah, saat ini saya sudah bersama Kepala Perwakilan BI Kaltim, Bapak Budi Widi Hartanto. Ya, apa kabar Bapak sebelumnya? Alhamdulillah baik, Mbak Pipa. Alhamdulillah baik, Pak. Berbicara dengan pembangunan ekonomi hijau di daerah ini, bagaimana BI Kaltim menerjemahkan dan dalam mendorong penerapan ekonomi hijau di daerah ini seperti apa, Pak? Terlebih khususnya Kaltim ini kan masih tergantung pada sektor migas dan tambang begitu. Ya. Oke, ya mungkin kita perlu terlebih dahulu tahu dan memahami ya apa yang dimaksud dengan konsep dari ekonomi hijau. Jadi sebenarnya ekonomi hijau itu adalah satu konsep ekonomi bagaimana mensejahterakan masyarakat ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, namun titik penting atau krusialnya dalam ekonomi hijau ini adalah bagaimana mensejahterakan ekonomi ini tapi juga berkeadilan. Berkeadilan terhadap masyarakat sekitar, pada lingkungan sekitar, dan bahkan pada alam sekitar gitu ya. Nah, artinya di situ ada konsep bagaimana pengembangan ekonomi itu juga memperhatikan konsep lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana konsep yang ditakutkan harus ramah lingkungan, kemudian harus efisien ya di dalam pengelolaannya sehingga tidak cepat habis, kemudian berkelanjutan gitu ya. Dan yang terpenting lagi adalah tadi rendah emisi juga sehingga tidak cepat memberikan polusi atau dampak efek lingkungan yang tinggi kepada masyarakat sekitar. Gitu. Oke, baik. Tadi kan terkait net zero emission Ya, begitu ya, Dal? tadi baru konsep ya kita sampaikan. Gitu Oke, lalu dalam kebijakan nasional menuju net zero emission ini peran seperti apa yang diambil BI Kaltim agar target itu nantinya juga tercapai di tingkat daerah begitu? Ya. Nah, tentunya Bank Indonesia sendiri ya sangat mendukung konsep yang dikembangkan oleh dunia, termasuk juga pemerintah Indonesia ya. Karena kita juga meratifikasi Paris Agreement gitu ya, untuk bagaimana kita benar-benar mampu mengurangi emisi ya hingga 0% di tahun 2060. Nah, tentunya ini bukan tantangan yang mudah ya, tapi tantangan terus kita hadapi dan harus melalui perencanaan yang baik. Nah, di Bank Indonesia sendiri dalam mendukung konsep ekonomi hijau ini, kita melakukan berbagai polisi kebijakan. Ada polisi yang kaitan dengan pembiayaan ekonomi hijau ya. Misal contohnya kita mengeluarkan program kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM gitu ya. Nah, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini adalah bertujuan agar bank-bank ya
yang memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk juga yang mendukung ekonomi hijau ya, termasuk UMKM gitu ya, termasuk ekonomi prioritas ada 46 subsektor prioritas. Nah, itu bank itu ya diberikan diskon lah istilahnya, diskon pemenuhan GWM-nya atau giro wajib minimum. Misal harusnya menyetorkan GWM misal ya, ditetapkan 10% ya. Nah, itu bisa terdiskon sekian persen gitu ya. Nah, itu bisa berubah-berubah tergantung kondisi. Nah, Bank Indonesia memberikan kelonggaran itu. Nah, sehingga bagi bank-bank yang menerapkan pembiayaan ya kepada ekonomi prioritas, terutama tadi hilirisasi atau ekonomi hijau, itu bisa mendapatkan diskon sampai berapa persen gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam konteks kebijakan insentif likuiditas makroprudensial gitu ya. Dan yang kedua, kita juga menerapkan yang namanya dari sisi supply ya, bagaimana mengembangkan UMKM yang menerapkan prinsip ekonomi hijau gitu ya. Kita ada tahapan-tahapan di dalam pengembangan UMKM di dalam konsep ekonomi hijau. Yang pertama, bagaimana mereka memahami, mengetahui prinsip-prinsip ekonomi hijau itu seperti apa. Ya, misal pertama bahwa bahan baku yang digunakan ya gitu. Misal contoh kalau untuk wastra ya, untuk pengrajin yang membuat pakaian itu ya, misal yang mengolah batik menjadi pakaian jadi misalnya. Nah, penggunaan warna-warnanya misalnya menggunakan pewarna alami misalnya. Itu contoh dari bahan baku. Atau bahan bakunya itu tidak merusak lingkungan gitu ya. Nah, jadi pewarna alami kenapa? Karena alami, karena tidak merusak lingkungan. Kalau pakai zat kimia itu kan merusak lingkungan. Nah, itu salah satunya inputnya. Kemudian pembiayaannya juga pembiayaan hijau gitu ya. Nah, karena memang yang dibiayai itu oleh perbankan itu adalah memang sektor-sektor yang termasuk dalam konsep ekonomi hijau tadi. Ada taksonominya yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana agar UMKM itu juga mampu menerapkan konsep sirkular gitu ya. Misal pengelolaan limbahnya gitu ya, itu tidak merusak lingkungan. Kemudian juga pengelolaan limbahnya juga bisa melalui proses yang namanya zero waste gitu ya. Jadi yang misal contoh ada bahan baku kain-kain yang kebuang tuh, kainnya bisa dipakai lagi untuk dijual lagi dan seterusnya. Jadi nggak ada yang dibuang ke alam gitu. Nah, itu pun juga termasuk konsep sirkular ya, zero waste. Dan termasuk juga bagaimana kita menggunakan energi baru terbarukan (EBT) dalam konsep energi dalam konsep pelaku usaha menerapkan sumber energi untuk pengolahan produksi dari usahanya. Sebagai contoh kalau manufaktur itu penggunaan energinya mungkin bukan energi listrik dari berbahan bakar dari batu bara gitu ya, tapi dari energi surya misalnya itu, atau energi air dan seterusnya. Oke, jadi memang banyak sekali ya Pak tahap-tahapnya begitu ya Pak, dan betul. juga selain itu apakah bagaimana peran BI juga menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis SDA ini dengan menjaga kelestarian lingkungan? Apakah melalui juga sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di luar sana atau para UMKM juga? Betul. Nah, sebetulnya memang tantangan tadi ya, salah satunya adalah masih kurangnya sosialisasi terhadap konsep ekonomi hijau di masyarakat. Nah, makanya konsep edukasi dan literasi menjadi penting, baik kepada para pelaku usaha ya dari sisi supply-nya, ya, misal pengusaha besar, pengusaha medium dan juga usaha mikro kecil ya, termasuk UMKM itu. Nah, kenapa perlu diedukasi ya, supaya mereka tahu prosesnya, tahu SOP-nya. Ada SOP ekonomi hijau itu ada gitu ya. Nah, kemudian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat diedukasi agar mereka menggunakan produk-produk atau jasa yang memang oleh pelaku usahanya itu memanfaatkan konsep ekonomi hijau tadi gitu ya. Misal sebagai contoh, kalau saya ingin beli baju, ya bajunya yang pakai pewarna alami misalnya gitu. Kan artinya masyarakat sudah mendukung konsep kelestarian lingkungan atau konsep ekonomi hijau. Atau mungkin baju yang kita beli itu adalah baju sebenarnya sirkuler gitu ya. Yang tadinya memang udah nggak pakai tapi misal kepakai lagi, tapi dari sisi kesehatan juga tetap baik misal gitu. Nah, itu juga menekan konsep ekonomi hijau tersebut. Karena apa? Kalau perusahaan tidak menerapkan prinsip ekonomi hijau ya, bahan baku atau sumber daya alam kita bisa akan cepat habis. Nah, makanya konsep ekonomi hijau juga menerapkan yang namanya prinsip efisien gitu. Efisien apa? Segala sesuatu yang kita produksi itu tidak terlalu banyak yang diproduksi ya, terlalu diambil lagi dari sumber daya alam kita. Karena makin lama makin cepat habis. Sebagai contoh misal di produk perikanan itu ya, ada konsep perusahaan yang langsung ngambil ikan itu dalam bentuk yang sangat besar. Banyak, ya. Nah, itu kan tentunya akan merusak lingkungan itu. Tapi ada
perusahaan perikanan ya yang dia menerapkan konsep ekonomi hijau. Misal di bulan-bulan itu dia tidak ngambil misalnya gitu. Karena supaya ikan-ikan yang ada di laut gitu ya, itu sempat berkembang lagi biak sehingga dia bisa memiliki anak-anak lagi yang akhirnya yang sudah besar itu yang diambil misalnya. Karena contoh ada kebijakan kemarin kita pemerintah ya zaman Bu Susi misal tidak boleh mengambil kepiting yang umurnya baru sekian bulan misalnya karena terlalu kecil. Karena kalau kecil kapan lagi dia bisa beranak lagi kan gitu ya. Nah tentunya ini merupakan konsep agar sumber daya alam yang dimiliki oleh kita di Indonesia ataupun di dunia ini tidak cepat habis dan akhirnya bisa merusak lingkungan. Gitu. Oke, berarti masih tetap ada aturan dan harus diawasin dengan ketat begitu ya Pak ya? Betul. Nah sehingga konsep edukasi literasi masyarakat tentang konsep ekonomi hijau ini menjadi sangat penting. Oke, namun dengan ekonomi hijau ini apakah BI Kaltim juga mendorong penggunaan instrumen begitu Pak, seperti green bond atau pembiayaan syariah ramah lingkungan di Kalimantan Timur? Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya. Memang ada produk-produk pembiayaan hijau ya atau green financing. Salah satu tadinya misal green bond atau juga pembiayaan yang berbasis syariah gitu ya. Nah, namun kan tidak semua masyarakat tahu ya tentang produk-produk itu. Oleh karena itu ya tadi Bank Indonesia juga melakukan yang namanya edukasi literasi terkait dengan pembiayaan hijau tadi ya. Green bond atau yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diterbitkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang mengetahui bahwa akan mendukung konsep ekonomi hijau, ya tentunya mereka beli bond-bond tadi ya atau obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam rangka mendukung konsep pembiayaan ekonomi hijau. Nah, kenapa hal itu menjadi penting? Karena pembiayaan yang dilakukan melalui sumber pendanaannya melalui green bond itu tadi memang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan ya atau sektor-sektor ekonomi yang mendukung konsep ekonomi hijau gitu. Artinya pelaku usaha tidak akan berkembang ya dan akan sulit ya dengan mungkin dana sendiri apabila tidak didukung melalui pembiayaan ekonomi hijau tadi. Kenapa? Karena tidak murah ya untuk saat ini. Misal yang tadinya tenaga listrik kita dengan bahan bakar ya, misal bahan bakar ekstraktif, misal minyak bumi atau batu bara. Tapi sekarang harus diganti dengan energi surya atau mungkin dari energi listrik lainnya ya, berbahan baterai misal gitu ya, yang lebih ramah lingkungan dibandingkan yang tadi ya batu bara dan migas misal gitu. Gas ya oke ya, dengan minyak misal gitu ya. Nah tentunya ini kan perlu biaya ya, perlu biaya yang tidak sedikit untuk melakukan proses transisi energi tadi. Nah, oleh karena itu perencanaan pembangunan di pemerintah pusat maupun di daerah ini juga dilakukan. Bagaimana proses transisi energi dari energi yang berbasis ekstraktif gitu ya, atau brown ini energi gitu ya ke ekonomi hijau gitu ya. Nah ini juga menjadi penting dilakukan dengan tahapan-tahapan yang tentunya harus secara konsisten dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah beserta seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Tentunya para pelaku UMKM juga ya Pak ya? Termasuk pelaku UMKM-nya. Dan ini harus dimulai dari sekarang gitu. Ya. Kalau tidak kapan lagi gitu ya. Nah, karena kalau memang kita benar-benar konsisten terhadap Paris Agreement ya di tahun 2060 harus kita sudah selesai. Nah tentunya pentahapan ini menjadi penting gitu ya. Bahkan pemerintah kita juga sudah merencanakan ya bahwa dari sekian persen ya mungkin sekitar 9% itu akan kita arahkan menjadi minimal 49% di tahun 2045 gitu. Nah, kemudian terus 100% sampai tahun 2060. Nah, pentahapan ini harus benar-benar kita dapat capai gitu ya melalui kegiatan yang strict gitu ya. Dalam tanda kutip dapat dipatuhi seluruh pihak. Karena kalau tidak akan dimulai terus-menerus gitu ya. Oke, tapi capaiannya untuk tahun ini dari BI Kaltim sendiri udah berapa Pak kira-kira? Ya, kita belum ada hitungan. Nah, itu makanya kita harapkan memang dari pemerintah pusat ya yang sudah ditetapkan misal sekian persen dari sisi roadmap-nya gitu ya. Harusnya ini bisa dilakukan juga secara alignment gitu ya antara daerah dengan pusat itu secara konsisten gitu. Misal ya kan setiap daerah itu berbeda ya. Ada daerah-daerah yang memang basisnya tidak seperti di Kalimantan Timur yang berbasis sektor ekstraktif ya dari pendapatan ekonominya. Nah, coba bayangkan ya kalau misal perusahaan tambang itu langsung kita tutup gitu ya, wah pasti akan teriak semua gitu ya. Orang sudah banyak bekerja di sini akan terjadi proses pengangguran. Nah, tentunya ini tidak diharapkan. Nah, oleh karena itu proses transisinya itu harus berjalan smooth dan lancar gitu. Bagaimana proporsi dari
perekonomian kita ya, anggaplah kalau nggak salah sekitar 40% ya, kita nih basisnya sektor ekstraktif tadi ya, sektor ekstraktif. batu bara, migas gitu ya. Nah, bagaimana sektor batu bara yang migasnya tadi 40% itu bisa terus kita kurangi, akhirnya nanti yang sektor industrinya yang mungkin berbasis ekonomi hijau dan juga mungkin mendukung sektor pertanian, jasa-jasa dan lainnya, itu semakin tinggi proporsinya yang basisnya semakin rendah. Nah, tapi pada saat transisi itu, bagaimana kita mampu melakukan proses inovasi-inovasi, sektor-sektor mana atau jenis usaha apa yang dapat menggantikan sektor energi baru terbarukan, menggantikan sektor ekstraktif tadi. Iya. Tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah, ini menjadi hal yang penting Berarti yang itu terus juga perlu merupakan dilakukan. tantangan ya Pak ya? Betul, dan pemerintah daerah di sini juga sudah melakukan itu. Kita ada yang namanya forum kerja daerah gitu ya, FKD yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini Bapeda itu melit kita semua ya, berbagai komponen masyarakat, ada dari instansi vertikal ya seperti kami Bank Indonesia, ada dari OJK, ada dari Kementerian Keuangan gitu ya, lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan, ada pelaku-pelaku usaha gitu ya, sektor jasa dan sebagainya. Termasuk juga rekan-rekan kita pelaku usaha di sektor ekstraktif tadi, supaya tidak kaget gitu ya. Nah, jadi ini harus disepakati. Nah, jadi harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya, supaya perpindahan atau transisinya itu menjadi smooth gitu, tidak terjadi yang namanya mungkin demo besar-besaran ya dari sektor-sektor tertentu yang merasa dirugikan kalau prosesnya harus berlangsung dengan cepat gitu. Nah, tentunya penyiapan ini menjadi penting ya, sektor yang non ekstraktifnya itu kita percepat-perkuat, di sisi lain yang ini terus kita kurangi gitu. Oke, lalu bagaimana dengan menyimbangkan antara membuat bertahap nih melakukan perekonomian hijau di Kalimantan Timur dengan adanya terjadi inflasi di Kalimantan Timur saat ini seperti apa, Pak? Nah, betul sekali ya. Kalau ini tidak ditangani dengan benar, memang bisa berakibat ke inflasi juga. Kenapa bisa berakibat ke inflasi? Misal, contoh kalau kita menggunakan energi bahan bakar seperti batu bara gitu ya, itu kan relatif lebih murah ya dibanding yang sekarang ini yang energi surya. Karena teknologi inovasinya mungkin belum mass production ya, belum diproduksi dalam jumlah besar, sehingga dari sisi efisiensi harga per unitnya itu jadi masih lebih mahal atau per kWh-nya itu bisa lebih mahal dibandingkan energi dengan batu bara. Nah, oleh karena itu proses tadi dengan sebut tadi bisa menyeimbangkan ya supply energinya gitu ya. Ya misal tadinya supply energi batu bara misal ya 100 ton misalnya. Misalnya ini untuk satuan aja, misal 100 100.000 watt misal. Nah, ini harus dibarengi dengan nanti energi terbarukan 100.000 watt juga mampu. Nah, tentunya dengan harga yang nantinya bisa akan sama gitu. Kalau sekarang kan karena penggunaan masih sedikit, masih mahal. Nah, nanti pada saat sudah semakin banyak pengguna energi non batu bara atau minyak gitu ya, minyak bumi tadi, nah tentunya ini akan menyebabkan cost dari satuan listrik dari energi EBT tadi juga akan sama-sama murah. Nah, tentunya tidak akan menyebabkan inflasi yang berlebihan di masa yang akan datang. Tapi kalau tidak, nah tentunya kan bisa akan terjadi. Misal harus dirubah ke energi EBT misalnya, tapi EBT-nya masih mahal gitu ya. Contoh mobil listrik sekarang lah. Nah, harga mobil listrik juga kan masih mahal gitu ya. Dibandingin mobil yang berbasis bahan bakar minyak gitu ya. Ya enggak? Kalau misalnya Mbak Afifa harus beli mobil yang harganya 500 juta dengan konsep mobil listrik misalnya atau tenaga baterai gitu ya. Dengan yang tenaga solar atau bensin yang 200 juta milih mana? Milih yang 200 juta tentunya kan, meskipun yang 500 juta berkonsep ekonomi hijau. Nah, tentunya proses ini harus berjalan simultan ya. Nah, jadi ini akan diperbanyak produksinya yang mobil listrik tadi sehingga nanti bisa menjadi murah, lama-lama akan ketemu gitu ya. Nah, disinilah konsep balancing inilah yang kita perlukan di dalam perencanaan transisi energi kita. Nah, sehingga tidak menimbulkan dampak kepada inflasi ataupun menimbulkan dampak yang meresahkan kepada masyarakat. Jadi intinya sehingga harus dukungan masyarakat akan semakin tinggi terhadap konsep ekonomi hijau ini. Jadi baik Kaltim dan juga pihak terkait juga pemerintah harus ketemu ya Pak sama masyarakat hingga akhirnya nanti dan ini masyarakat sudah dilakukan di Kaltim sudah dilakukan di forum yang dilead oleh Bapeda kerjasama dengan GIZ gitu ya, ada konsultan dari Jerman gitu ya, yang mengawal proses pengambilan keputusan tersebut gitu. Oke, apa saja itu Pak kalau boleh di-spill? Nah, jadi di dalam konteks forum diskusi tadi ya, pihak pemerintah daerah itu menanyakan itu ya, kira-kira kesiapannya seperti apa. Saat ini yang dilakukan tuh
proses produksinya akan seperti apa ke depannya, ya. Kemudian usulan-usulan ya, tantangan apa yang dihadapi oleh mereka tadi kan, ya mungkin tantangan masalah tenaga kerja, masalah kesejahteraan mereka ke depan seperti apa. Nah kemudian juga mereka juga menanyakan kira-kira ada alternatif sumber energi seperti apa yang dapat dilakukan. Nah oleh karena itu komponen lainnya seperti ada komponen dari Bank Indonesia, ada dari perguruan tinggi itu memberikan kajian-kajian gitu ya. Kira-kira alternatif apa yang baik yang dapat dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Timur itu sehingga yang namanya energi itu dapat digantikan dengan energi yang lain tapi sudah memenuhi konsep ekonomi hijau. Sebagai contoh misalnya bagaimana tadi selain energi surya, energi angin atau tenaga air gitu ya. Ada juga misal contohnya ya sawit juga kan bisa untuk bahan bakar minyak gitu ya. Ada juga tanaman-tanaman contoh seperti kaliandra gitu ya, bisa menghasilkan wood pellet gitu ya, yang bisa menjadi bahan baku industri. Nah, yang itu bisa ditanam, dahan-dahannya bisa diambil itu, tapi tidak merusak lingkungan. Nah, jadi itu sirkuler terus-menerus. Nah, tapi juga secara inklusif bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat karena ada di hutan-hutan dimanapun sehingga masyarakat dikumpulkan tinggal di-store ke industri yang mengolah wood pelletnya itu bisa menjadi sumber pemasukan bagi teman-teman atau masyarakat di daerah-daerah, bahkan mereka juga mampu mengembangkan sektor lainnya seperti sektor peternakan karena jadi pakan utama ternaknya dan seterusnya. Nah ini kan juga bisa menjadi konsep yang baik saya kira untuk memuluskan proses transisi energi dari sektor yang tadi ekstraktif kepada sektor yang lebih green. Gitu. Oke, baik. Terakhir Pak, singkat saja bagaimana BI nanti melihat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan seperti apa gambaran BI Kaltim terhadap struktur ekonomi daerah ketika prinsip ekonomi hijau itu sudah terlaksana di Kalimantan Timur. Singkat saja Pak. Harapannya kami ya tadi kita akan terus turunkan proporsi ekonomi yang ekstraktif itu ya dan terus kita dorong, kita cari inovasi-inovasi baru untuk sektor-sektor yang memang mendorong konsep ekonomi hijau seperti mungkin di sektor pertanian, industri, hilirisasi, dan juga sektor-sektor transportasi jasa yang bisa dikembangkan ke depan menjadi sektor pengganti dari sektor energi yang berbasis sektor ekstraktif tadi. Saya kira itu yang perlu dilakukan dan juga yang paling penting bagaimana masyarakat juga perlu kita semua mendukung konsep ekonomi hijau ke depan agar lingkungan kita menjadi tetap baik dan dapat sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang, baik dengan kondisi cuaca iklim lingkungan yang bagus juga. Dan bikin sehat gitu ya Pak? Sehat, aman dan damai. Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi Widihartanto selaku Kepala Perwakilan BI Kaltim. Itu tadi pemirsa, itu tadi informasi dari Bapak Budi Widihartanto selaku Kepala Perwakilan BI Kaltim yang menjelaskan bahwa peran lintas sektor masyarakat BI Kaltim dan juga lintas sektor pemerintah daerah akan mendukung terus bagaimana perkembangan ekonomi hijau di daerah agar terus ini dimasifkan sehingga akan menjadi program prioritas begitu. Dan saya Viva Asma akan kembali pada fokus redaksi pekan depan dengan tema menarik lainnya.